Kali mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada bab sebelumnya, sekarang yaitu bab terkait masalah nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk ke kitab ini, maka masuk di bab terkait masalah nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nama-nama hari kiamat yang memang disebutkan di dalam Al-Quran dan maksud tujuannya. Yang pertama, itu Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan istilah sya'ah. Panjenengan kan cokane mendengar yaumu sya'ah. Kan ada istilah seperti itu banyak di dalam konteks hadis Nabi ataupun Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan istilah sya'ah. Sin, alif, ngain, tamarbuto, sya'atun. Sya'ah ya, tabaitun, sya'atun. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah sama di antaranya di dalam Al-Qur'an surat Rum. Surat Rum ayatnya 55. Yang pertama, Allah itu menyebut istilah hari kiamat dengan istilah sama, yaitu di surat Rum. Ayatnya ayat 55. Surat Rum. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma taqumu sya'atu. Kalimatnya seperti itu. Panjenengan kalau lihat di dalam Al-Qur'annya itu, wa yauma taqumu sya'atu yuksimul mujrimuna ma labithu khair sya'atin. Kalimatnya seperti itu. Wa yauma, yaitu pada hari yakumu terjadi, as-sya'atu yaitu sya'ah, hari kiamat. Yuksimu akan bersumpah. Siapa yang akan bersumpah? Itu al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa. Pada hari kiamat itu terjadi, tatkala kemudian terjadi, orang-orang yang berdosa itu kemudian bersumpah. Malabisu, tidaklah kami tinggal di dalam kubur kecuali hanya sekejap saja. Jadi ini diucapkan oleh orang-orang yang berdosa. Tatkala tiba hari kiamat tiba, lantas kemudian mereka orang-orang yang berdosa berkata, malabisu, tidaklah kami tinggal di kubur kecuali hanya sekejap saja. Istilahnya di dalam Al-Quran ini menggunakan kalimat sama. Nanti kita lihat maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan istilah sama. Maksud dari aspek segi bahasa Arab, istilah penggunaan di dalam Al-Quran ataupun hadis, dan baik juga perkataan ulama. Nanti dijelaskan. Kita lihat dulu dalil-dalil Al-Quran yang menyebutkan hari kiamat dengan istilah
sangat. Dan yang kedua di dalam Al-Quran surat Rum, sama dengan surat Rum yang tadi. Ayatnya ayat Isna wa Asaro, Isna 2 Asaro 10. Berarti surat Rum ayat ingkang nomor kali welas, itu nomor 12. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumu syangatu, wa yauma taqumu syangatu yulbisu al-mujrimuna." Surat Rum ayat 12. Wa yauma, dan pada hari taqumu terjadi atau telah akan berdiri apa as-sangatu, yaitu syangah hari kiamat. Yulbisu, nanti akan putus asa dan diam. Siapa yang diam dan berputus asa? Orang-orang yang berdosa. Begitu kemudian terjadi hari kiamat tiba, yaitu yaumus syangah, orang-orang yang berdosa, kemudian mereka diam dan berputus asa. Kalimat di dalam Al-Qurannya seperti itu. Ini kan menunjukkan ya, bahwa kalau suatu saat kemudian kita pulang, kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyaknya membawa dosa-dosa, ini cukup menggelisahkan jiwa manusia. Panjenengan kalau pulang kembali kepada Allah dengan membawa banyak dosa-dosa, nanti banyak menemukan kekhawatiran, kesedihan, keputusasaan, dan bahkan kengerian-kengerian. Yang lebih parahnya lagi, kalau seandainya kemudian dosa-dosa itu bisa mengantarkan kepada neraka, dan kemudian diazab di dalam neraka selama-lamanya. Padahal kalau panjenengan lihat kenek nang di dalam neraka, hitungannya kan cukup jelas. Kalau Anda itu kemudian lihat di dalam surat Al-Quran, karena surat An-Naba, kalimatnya seperti ini, labisina fiha ahqoba. Mereka tinggal di dalam neraka selama berabad-abad. Mereka tinggal di dalam neraka selama berabad-abad. Nah, maksud berabad-abad di sini, ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir. Panjenengan kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir, maka beliau Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari mereka tinggal berabad-abad, itu maksudnya adalah 80 tahun. Menurut Ali bin Abi Thalib. Tapi 80 tahunnya itu bukan hitungan kita. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 1 bulan terdiri dari 30 hari. 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. 1000 tahun kali 80 pira? Naudzubillah ya. Iya kan, naudzubillah min dzalik mok. Naudzubillah, artinya kan semangatan. Kalau suatu saat kita hanya tinggal di dunia sekejap saja, kalau panjenengan sedaya gesang nang alam bebrayan niki mung hanya sekitar 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 90 tahun, atau bahkan 100 tahun lah. Dan jarang yang kemudian mendapatkan usia di dalam hidup zaman kita hidup hari ini nganti 150 tahun. Toh nek ngasih 150 tahun ya repot juga. Sampai nurut nang alam dunia 150 tahun repot boten? Repot lah, disengi besir angel, disengi nyata angel juga, mantek angel. Kan ya kan? Ya, artinya kalau panjenengan kula sedaya menggali gesang, urip sing paling kepenak, ki kan mulai semenjak panjenengan anak-anak, mulai anak-anak, kayak anak-anak semanah kayak ngasih tekan kinten-kinten usia 40 tahun, ki lagi akas-akase. Tapi ngono wis mulai 43, 44, 45, 50, sewidak, 70, alah. Akeh keluarane. Kan ya nggih? Kan nggih, Mbok. Sampeyan ngrasakaken apa dereng? Semua itu nggih. Semuanya kan akan dikurangi. Melaku wis ora bisa banter. Gigi ya sudah dikurangi. Pendengaran juga demikian. Kekuatan tidak seperti dulu. Kalau dulu zaman ketika muda numpak motor kemana-mana tidak mengeluhkan sakit di tubuhnya. Tapi hari ini jenengan menempuh perjalanan yang jauh sampai kemudian 3 jam, 5 jam di atas kendaraan. Banyak keluhannya. Artinya kata mengatakan
kalau seandainya kemudian kita hidup di dunia hanya sekedar 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 80 tahun, sementara kalau seandainya kehidupan yang penuh dengan kesedihan dan juga kebahagiaan silih berganti seperti itu, dan tidak ada manusia yang mengalami hidup itu selamanya bahagia selama usia 70 tahun, toh kemudian ada kesedihannya, silih berganti. Ini rugi kalau seandainya kemudian kulo panjenengan itu kesang 70 tahun, 80 tahun dalam keadaan seperti itu, tapi di dalam neraka kelak akan dibalas selama berabad-abad. Namun dipilih medali sedina tok dijujur 1000 tahun sedinane. Kan dulu pernah disinggung ya. Berarti maksud dari kalimat la bisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalam neraka berabad-abad. Kenek menurut Ali bin Abi Thalib 80 tahun. 1 tahun terdapat 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Menurut hitungan panjenengan. Naudzubillahi min dzalik. Sampai pengen nyicipi mboten? Gua aja ngasih. Nek bisa ke aja ngasih nyicipi ya barang sekejap pun. Assalamualaikum. Luasan itu mundi Mas Anas. Dan berikutnya kembali ke ini, ke Al-Qur'annya. Kemudian juga yaitu surat Ar-Rum ayat 14. Surat Rum ayat 14. Itu di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumu sya'atu yauma idin yatafarraquna." Pada hari itu taqumu akan tegak. Apa akan tegak? Apa yang akan tegak? Yaitu asy'atu sya'ah, hari kiamat. Yauma idin, yaitu pada hari itu yatafarraquna, lantas kemudian mereka bergolong-golong atau berkelompok-kelompok. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya, kita nanti begitu kemudian hari kiamat tiba, dibangkitkan dari alam barzakh, bangkit sesuai dengan bagaimana keadaan kematiannya. Dan nanti setelah kemudian kita berkumpul di padang mahsyar, nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sejenis dengan seperti kita, dilihat dari sisi amalannya. Nek panjenengan ahli ibadah, kumpulnya ya kami ahli ibadah. Nek panjenengan ahli sholat, ahli ngaji, ya kumpulnya nganggo kados mekaten. Nek sing gaweane ahli cipat, ya kumpulnya kami ahli cipat, whisky dan sediane. Nek kumpulannya kami ahli ceki-ceki, ya kumpulannya ya kami kiu-kiu kami sing kados mekaten. Maksudnya seperti itu, berkelompok-kelompok. Jadi celaka, yang nek kula panjenengan sedaya terjadi ilmusan, panjenengan kemudian dikelompokkan dengan segolongan manusia yang ingkar kepada Allah. Berarti dewek termasuk golongannya itu. Mulanya kan ada hadis Nabi, man tasyabaha biqaum fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum maka termasuk kaum tersebut. Karena anak hadis seperti itu. Mulanya dewek rauli madani kaya wong-wong selintunipun Islam, baik dalam cara hidup, keyakinan, ibadah, dan yang lain-lain. Tujuannya nopo? Tujuannya diantaranya supaya nanti kemudian kita dikumpulkan pada yaumul sya'ah bersama orang-orang yang selevelnya sama dengan amalan soleh yang kita miliki. Tujuannya itu. Ngesukan ketengah berarti ya. Jadi ngesuk nek dewek begitu yaumul sya'ah tiba, dewek kalau kumpul, anak sing nyimpang, berarti kayak kan ya. Bahasanya Ustaz itu belum dalik. Dalik. Itu seperti itu maksudnya. Boleh ya. Oh iya. Oh, jebule Ustaz itu jarkoni gitu. Itu seperti itu. Dan berikutnya, dan juga surat Ghafir. Ada juga di dalam Al-Quran surat Ghafir. Ghafir itu surat mukmin. Nama lain surat Ghafir namanya mukmin. Karena ya ada orang sing goletin Al-Quran surat Ghafir wah ketemu. Karena nama lain dari surat Ghafir itu adalah al-mukmin. Kadang-kadang di cetakan Al-Quran itu kenek nang cetakan Al-Quran kae nang kana Al-Ghafir anane al-mukmin. Ya, surat 40 surat mukmin. Nek 23 kan surat al-mukminun.
Next surat yang nomor 40 surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Mbok satu saat jenengan kon goleti surat Ghafir. Goleti warna kok. Karena nama lain dari surat Ghafir yaitu Al-Mu'min. Kenapa kemudian nama lainnya Ghafir? Karena di situ mengandung satu pengertian Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni, yaitu orang-orang yang beriman. Sehingga dijenengi surat Ghafir. Ghafir artinya yang Maha Pengampun. Supaya tujuannya maca surat Al-Mu'min dan kita termasuk golongan mukmin dan juga mendapatkan ampunan dari Allah. Mulai dijenengi gitu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumu sya'atu udkhilu alla fir'auna asyadal 'adzabi." Wa yauma, pada hari taqumu telah, yaitu akan tegak. Apa yang akan tegak? Asya'atu, yaitu sya'ah, hari kiamat. Maka kemudian malaikat berkata, adkhilu, masuklah kalian semua wahai Fir'aun dan bala tentaranya menuju azab yang sangat keras. Terus panjenengan takon, casing dari bala tentaranya Fir'aun sih siapa baik? Kayak kalau di dalam Al-Quran menyebutkan nama julukan, berarti memungkinkan di kemudian hari masih ada yang seperti itu. Fir'aun kan bukan nama, tapi julukan Raja Mesir. Ketika Al-Quran menyebutkan nama julukannya, bukan nama aslinya, maka ini menunjukkan di kemudian hari yang akan datang masih banyak Fir'aun yang lain. Atau paling tidak mengikuti langkah-langkah Fir'aun. Contoh, menurut kemudian perkataan Ibnu Qayyim, perkataan Ibnu Qayyim didasarkan kepada hadis Nabi, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kelak pada hari kiamat dia akan mengalami kegelapan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian Ubay bin Khalaf, dan juga kemudian tokoh-tokoh kafir lainnya. Fir'aun panggonannya nang di Ubay bin Khalaf nang di panggonannya. Ubay bin Khalaf ke pemuka Quraisy. Ya, maksudnya bagi orang yang mudah meninggalkan sholat nanti juga termasuk akan mendapatkan azab yang pedih seperti Fir'aun. Itu maksudnya. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kita tahu ya, ini kalau seandainya antum panjenengan merujuk kepada judul kitab Tahfifu Minan Nar, dahsyatnya api neraka. Tatkala kemudian beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan surat Rahman ayat 41. Yang jenengan lihat surat Rahman ayat 41. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'rafunal mujrimuna, akan dikenali, akan diketahui orang-orang yang berdosa. Tatkala kemudian disatukan tumit kaki dengan ubun-ubun yang ada di kepala. Karena kenal Al-Quran surat Rahman ayat 41, di sana Allah berfirman, diketahui, dikenali orang-orang yang berdosa itu dengan disatukan ubun-ubun yang ada di kepala dengan tumit kaki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cara malaikat maut melemparkan, mencampakkan penduduk neraka di dalam neraka. Di antaranya adalah dibelenggu, kemudian dirantai. Rantainya itu sepanjang 70 hasta. Rantainya panjangnya 70 hasta. Ya, 70 hasta itu maksudnya adalah, kenek 70 hasta disebutkan di kitab Ibnu Rajab, kalau seandainya ada batu yang besar, dikaitkan pada mata rantai yang pertama sampai mata rantai yang terakhir. Nek mata rantai ini didawakna mengisor. Ada kemudian batu di atas dikaitkan kepada mata rantai itu, kemudian dijatuhkan supaya kepada mata rantai yang paling bawah. Ini membutuhkan 40 musim. Berarti dawannya sepira? Dawan ya, 40 musim berarti 40 tahun. Dawa banget ya. Nah, caranya diantaranya belenggunya itu dimasukkan ke lubang hidung.
Masukkan ke lubang hidung, dikeluarkan melalui dubur. Masukkan ke lubang hidung, keluarkan dari dubur. Tarik ke belakang. Masukkan ke sini, kemudian keluarkan dari dubur, tarik ke belakang. Sehingga nanti posisi kemudian kedua kaki menyentuh ubun-ubun yang ada di kepala. Nanti kemudian diseret, begitu diseret, dilemparkan, dicampakkan menuju neraka. Begitu dicampakkan kepada neraka, jatuh menuju neraka itu membutuhkan waktu 70 tahun. Uri penang dunia mung swidak tahun. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah ya. Itu maksudnya seperti itu. Kalau di kitab yang lain. Nah, sekarang penjelasannya. Penjelasan apa yang dimaksud dengan asangan. Wa huwa fil Qur'an kasirun. Kalimat menggunakan istilah sanga. Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakan istilah hari kiamat dengan istilah sanga di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Cuma ditulis di dalam kitab ini cuma hanya ditulis beberapa ayat saja. Kalau panjenengan lihat di dalam Al-Qur'an sangat banyak istilah Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah hari kiamat dengan istilah sanga. Lantas wasyangatu itu kalimat sanga, kalimatu ya baru biha fil ngarubiyah ngan juz'in minaz zamani khairum mahdudin. Orang Arab menggunakan kalimat sanga. Kenek orang Arab, kalau seandainya orang Arab dia menggunakan istilah sanga itu untuk menyebutkan sepenggal waktu. Jadi untuk menyebutkan sepenggal waktu yang tidak tentu. Nek nang istilah derek apa? Sepenggal waktu sing tidak tentu. Sepenggal apa? Cara bahasa Jawane apa ya? Cara bahasa Jawane seketokan wekdal. Seketokan wekdal. Jadi sangat ke sesaat. Ya, sampai ngerti sesaat kayak wong mau mengene suwe apa sedela. Nah, doklos. Ya. Doklos ke istilahnya sangat ya, sedela. Ya. Doklos. Cara bahasa doklos ya. Orang Inggris kayaknya bingung nih kerungu doklos ya. Padahal yang diartikan doklos kan menurut bahasa Inggris kayak dok nyun sewu bau, los ke kalah. Berarti apa? Orang Inggris nih kerungu duh. Jadi itu bahasanya ya doklos. Ya. Nanti orang Inggris judek ini mikiri kalimat doklos orang Jawa. Seperti itu. Nah, berarti kalau menurut istilah dalam bahasa Arab menggunakan istilah sanga untuk menyebutkan sepenggal waktu yang sesaat dan tidak menentu dan tidak pasti. Kayak ingin mengeneh sedelatok kayak gue. Nah ini nang bahasa Arab sanga. Cara bahasa Arab apa? Doklos. Aja doklos lah wong Inggris bingung. Doklos kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris makna Mas Nanas. Doklos. Itu seperti itu. Lantas berikutnya. Wafil ngarafi dan diketahui di dalam bahasa sehari-hari. Kini nang bahasa sehari-hari percakapan dalam bahasa Arab. As-sa'atu menyebutkan 1 jam. Kini nang bahasa Arab percakapan syanga ke jam. Misal contoh jam 7 syangatu syabingah tamah jam 7 tepat. Jam 10 tepat ya syangatu samaniyatu tamah. Syangatu jam samaniyatu bolu tamah tepat. Ya, nek cara ndek Pak. Jam 10 pas. Tip ya maksudnya. Oh iya maksudnya ndek jam 10 tip. Simpel aja diulang ya. Ya nek cara bahasa ndek jam 10 tip cerele. Tiga, berarti sanga menunjukkan jam. Ono sampai nek belajar bahasa Arab percakapan kalimat gue menyebutkan jam sanga. Ini sanga? Oh fihunaka? Nah, ya. Nang di jamnya sanga tu fil jidar. Oh sanga tu di tembok. Jam di tembok. Sanga tu mutaakhir. Jamnya telat apa tahu aja.
Seperti itu, syangah ya, bahasa Arab gue. Nah, kemudian berikutnya di dalam itu percakapan sehari-hari, sanga itu menyebutkan 1 jam dari bilangan arba'atin wa isrina juz'an, dari sepenggal waktu 1 kali 24 jam. Nek nang bahasa Arab percakapan sangah ke 1 jam dari 24 jam. Istilah nang bahasa Arab sangah, nek nang dewek sejam. Iya. Berarti nek seandainya maksudnya yaumu sangah, berarti nek diartik nang nganggo bahasa Arab, yaumu pada hari. Tekunu akan tegak apa? Asyangatu itu hari kiamat hanya 1 jam. Menunjukkan apa? Uripe dewek sedela kejadian hari kiamat cepat. Mulanya mau disebut nang Al-Quran malabisu, ya mau disebut orang-orang yang berdosa tatkala hari syangah itu tiba, mereka berkata, tidaklah kami tinggal di kubur kecuali hanya sekejap saja. Dewek sing urip nang alam dunya, begitu kemudian terjadi yaumul syangah, oh alah urip nang dunya sepulane sedela tok. Sana tok seperti itu. Maksudnya seperti itu dari tinjauan bahasa Arab. Mulai dijenengi nang Al-Quran yang go yaumu syangah. Dan juga menunjukkan al-hayatul insan fi kulli dunya, menunjukkan sing jenengan wong urip nang alam dunya, kehitungan menurut hitungan akhirat kurang dari 1 jam. Dewek urip nang alam dunia, nek dihitung nganggo hitungan akhirat, paling-paling terhitung kurang dari jumlah 1 jam. Karena kita tahu ya, kemarin kan disebutkan hari-hari dunia dibandingkan hari akhirat, perbandingannya adalah 1000 tahun banding 1 hari. Nek dewek urip nang alam dunia 1000 tahun, berarti ngesuk nang akhirat nembe sedina. Nah siki dikalkulasi hitung-hitungan. Sampai nek urip nang alam dunia 70 tahun, nek menurut hitungan akhirat pirang jam? Pirang jam urip nang dunia? Bila sedela banget ya. Mulane wong biyen carane ramane kulo, carane wong-wong duane dewek wis wasa pada ngembelengan. Jenengane wong urip nang alam dunia mung gede-gede ngampil ngombe. Mampir ngombe berarti menunjukkan sama sedela urip nang alam dunia mampir ngombe sana itu sama ya kan ya mungkin kan ngomong iku bapak dewek ramane dewek kakine dewek kan cokane ngomong iku wala urip ora sing jenengane wong mati ora gawa duit tau sugih ora digawa urip nang alam dunia paling-paling mung sedela kas ana iku tok mbok dia menunjukkan ya Musa sama sampai merasa urip nang alam dunia suwe Dela, wis dela ya, kan eman nganggo banget. Kalau seandainya kemudian kita hidup hanya terhitung 1 jam kurang menurut hitungan akhirat, tapi membawa dampak di dalam kehidupan akhirat, azab yang selama-lamanya. Naudzubillah, jadi eman. Jadi kira-kira kalau seandainya kita hitung dengan hitungan akhirat, dari uripan nang alam dunia siki dihitung nganggo hitungan akhirat. Dari bilang menit menurut hitungan akhirat kan 1000 tahun banding 1. Nek direct dihitungan gua akhirat, sisa hidup yang kita miliki hari ini tinggal berapa menit? Ya ana sing gari semenit, ana sing gari 3 menit kan ya, ana sing setengah menit, ana sing setengah jam dan macam-macam. Karena kematian manusia kita tidak mengetahui. Yang pasti orang bakal ngungkuli 1 jam. Wong dek wis kalung sih 40 tahun, ana sing 35, 36, 37 dan seterusnya. Ana sing isi 13 tahun kan langka kecuali dedek-dedek gue yang kecil. Iya. Jadi kan lagi lucu-lucu nek. Itu seperti itu. Dan berikutnya Watakulul Arab, orang Arab bila berkata afnalu kada sangah, nek wong Arab ngomong, aku akan berkata seperti ini sangah. Aku akan berkata seperti ini sangah. Maksudnya adalah aku akan berbuat, maksudnya
ana af'alu kadasanga, aku akan berbuat seperti ini syanga. Maksudnya adalah aku akan berbuat sebentar lagi atau kemudian saat ini. Berarti menunjukkan bahasa redek apa kalimat sanga. Selagi digawe atau dalam mening apa? Ora suwe. Dia tulung gawe napeyek terus jenengan ngomong, ya ki lagi digawe apa dalam mening digawe. Bahasa ning nang dewek apa? Apa? Ya lagi digoreng apa dalam mening lagi digoreng. Nah, jenengan ngomong ae apa bahasa Jawa nek bahasa dewek. Yang bahasa Arab istilah nang wong Arab nganggo kalimat syangah. Iku maksudnya seperti itu. Jadi ngesuk nek anal Quran menyebutkan yaumu syangah, jenengan berarti mutemut uripe dewek syangah, sedela. Iku aja ngasih jenengan diwacapna yaumu syangah, jenengan seakan-akan suwe aja giri-giri mati iku. Karena sang artinya saudara kas. Maksudnya seperti itu. Wah medeni ya. Dan berikutnya